warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wulan Suciati, NIM 2022-22011. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas bagaimana pengolahan air sungai di PDAM. Ayo simak videonya. Nah, teman-teman, pada biasanya PDAM di Indonesia memakai instalasi pengolahan air atau IPA secara fisika dan kimiawi. Pada dasarnya, pengolahan air tersebut dipecah menjadi 3 bagian, yaitu pertama, bangunan intake. Sesuai dengan namanya, intake building ini berperan sebagai tempat di mana air yang berasal dari sumbernya awal kali ditampung. Bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang mempunyai fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ada di dalam air. Sehabis melalui intake building, air berikutnya akan dialirkan masuk ke dalam bak besar sebelum nantinya dipompakan menuju ke water treatment plant. Yang kedua, instalasi pengolahan air atau water treatment plant adalah utama pengolahan air bersih. Ada beberapa bagian dalam pengolahan pada WTP yang membuat air jadi layak digunakan. Berikut ini sebagian bagian pada pengolahan air tersebut. Pertama, koagulasi. Bisa dilihat ya teman-teman bagaimana proses koagulasi pada gambar tersebut. Dari bangunan intake, air akan dipompa ke bak koagulasi ini. Pada proses koagulasi ini dilakukan proses destabilisasi partikel koloid, karena pada dasarnya air sungai atau air kotor biasanya berbentuk koloid dengan berbagai partikel koloid yang terkandung di dalamnya. Destabilisasi partikel koloid ini bisa dengan penambahan bahan kimia berupa tawas ataupun dilakukan secara fisik dengan rapid mixing atau pengadukan cepat, hidrolis atau terjunan atau hydraulic jump, maupun secara mekanis menggunakan batang pengaduk. Biasanya pada WTP dilakukan dengan cara hidrolis berupa hydraulic jump. Lamanya proses adalah 30-90 detik. Bagian kedua ini ada proses flokulasi partikel koloid atau flokulasi. Setelah dari unit koagulasi, selanjutnya air akan masuk ke dalam unit flokulasi. Unit ini ditujukan untuk membentuk dan memperbesar flok. Teknisnya adalah dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing. Bagian yang ketiga, sedimentasi. Setelah melewati proses destabilisasi, partikel koloid melalui unit koagulasi dan unit flokulasi, selanjutnya perjalanan air akan masuk ke dalam unit sedimentasi. Unit ini berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel koloid yang sudah didestabilisasi oleh unit sebelumnya. Unit ini menggunakan prinsip berat jenis. Berat jenis partikel koloid biasanya berupa lumpur, akan lebih besar daripada berat jenis air. Dalam bak sedimentasi akan terpisah antara air dan lumpur. Nah, gambar yang paling bawah itu adalah proses gabungan unit koagulasi, flokasi, dan sedimentasi disebut uniaselator. Bagian keempat, filtrasi. Setelah proses sedimentasi, proses selanjutnya adalah filtrasi. Unit filtrasi ini sesuai dengan namanya adalah untuk menyaring dengan media berbutir. Media berbutir ini biasanya terdiri dari antrasit, pasir silika, dan kerikil silika dengan ketebalan berbeda dan dilakukan secara gravitasi. Dan bagian terakhir ini ada disinfeksi. Sehabis proses pengolahan berakhir, umumnya juga dilakukan proses tambahan atau disinfeksi berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, pemanasan, dan lain-lain guna menghindari terdapat potensi bakteri serta kuman yang terdapat di dalam air. Nah, ini adalah bagian terakhir dalam sistem pembangunan pengolahan air bersih. Tadi yang pertama ada bangunan intake, yang kedua ada water treatment plant, dan yang ketiga reservoir. Sehabis air selesai diolah, air akan dimasukkan ke tempat penampungan. Sedangkan di dalam reservoir, sebelum didistribusikan ke rumah serta bangunan untuk mengalirkan air, umumnya digunakan pipa HDPE serta pipa PVC. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam proses pengolahan air di PDAM. Nah, pada tahap pertama yaitu ada air baku. Air baku yang didistribusikan oleh PDAM berasal dari sumber air yang terletak di mata air, sungai, danau, ataupun gunung, serta air tersebut tidak dapat semerta langsung digunakan untuk kebutuhan air bersih di dalam bangunan.
air baku yang berasal dari sumbernya terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas. Hal ini dilakukan guna melindungi kualitas dari air baku tersebut. Umumnya, air akan mengalami proses pengolahan. Pada tahapan kedua, air dialirkan pada presedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi teman-teman. Setelah itu, air melewati tahapan koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas. Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotor dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan untuk dikonsumsi. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai proses pengolahan air sungai di PDAM. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.